Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nanda-nandaku semua yang ada di rumah. Semoga tetap semangat dalam mengikuti ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, kompetensi dasar kita yaitu 3.1 menjelaskan program linier dua variabel dengan menggunakan masalah kontekstual dan 4.1 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Ibu harap ya dengan KD 3.1 dan 4.1 kalian memiliki pengalaman belajar yaitu bisa melatih berpikir kritis dan kreatif. Perhatikan model matematika yang ada pada tayangan di atas ya. Dengan segala keterbatasan yang ada, misalnya seperti lamanya mesin bekerja, jenis produk yang diperoleh, tenaga SDM yang terbatas, serta ruang yang terbatas, ya, bagaimana cara seorang pengusaha memperoleh keuntungan yang optimal? Nah, seperti itulah yang akan kita bahas pada program linier, yang dimana kalian itu juga memperhatikan hal-hal tersebut, ya, terutama dalam, kehidupan sehari-hari benar-benar bagaimana kalian itu menghitung atau mencari keuntungan, yang optimal. Nah, seperti yang ada pada tayangan di video tersebut, seperti itu kemarin Ibu perhatikan dari kalian yang membuat soal cerita ya, kemarin Ibu menugaskan kalian untuk membuat soal cerita ya. Jadi ada sebagian kalian juga membuat soal cerita seperti yang ada di atas. Seperti itulah ya contoh dari soal pada program linier pada masalah kontekstual. Jadi kita itu akan akan mencari penyelesaian dalam permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam dunia usaha ya, seorang pengusaha itu kan pada umumnya ingin mencari laba sebanyak-banyaknya. Untuk itu, pengusaha tersebut itu perlu membuat perencanaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, seperti bahan baku, transportasi, sumber daya manusia, dan lain-lainnya. Nah, upaya-upaya tersebut atau upaya optimalisasi ini dapat kita modelkan dengan menggunakan program linier. Nah, jadi kalian itu mempelajari program linier dengan seperti syarat-syarat yang ada pada soal-soal yang akan kita bahas ini, ya. Nah, jadi yang pertama kali yang kalian ketahui itu adalah bagaimana bentuk dari model matematika. Nah, model matematika itu sendiri adalah mengubah persoalan atau permasalahan sehari-hari ke dalam kalimat matematika. Model matematika dalam suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang didapat dari penafsiran dalam menerjemahkan suatu masalah program linier ke dalam bahasa matematika. Intinya kita itu mengubah bahasa pada kehidupan sehari-hari menjadi bahasa matematika yang lebih simpel ya. Nah, langkah-langkah dalam menyusun model matematika, yang pertama lakukan dulu permisalan. Kalian mau menggunakan permisalan seperti apa? Boleh menggunakan huruf ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Nah, yang kedua yaitu buat tabel dulu ya. Terus kalian tuliskan semua informasi yang ada dalam tabel. Lalu kemudian kalian menyusun kalimat matematikanya. Nah, nanti Ibu akan berikan kalian contoh soal dan bagaimana penyelesaiannya dalam mengubahnya menjadi model matematika. Jadi hari ini kita itu membahas tentang model matematika ya. Kalian membuat soal yang kita akan ubah ke dalam bentuk bahasa matematika. Nah, contoh yang kalian lihat di sini ya, untuk membuat sebuah roti A diperlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Untuk membuat sebuah roti B diperlukan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Kita ingin membuat roti sebanyak mungkin, sedangkan bahan yang tersedia tepung 4 kg dan mentega 1,2 kg. Tulislah model matematika untuk persoalan tersebut. Jadi soalnya itu hanya meminta kita membuat model matematikanya saja. Ingat ya, hanya model saja, tidak mencari jawaban yang lain. Nah, kita jawab dengan menggunakan permisalan roti jenis A-nya itu sebagai X-nya, jenis B-nya sebagai Y, lalu masukkan ke dalam tabel ya.
Dan perhatikan juga tepung yang tersedia, yaitu 4 kilogram. Lalu kalian ubah menjadi model matematika menjadi 200x plus 100y kurang dari atau sama dengan 4000. Nah, lalu kalian lihat juga menteganya. Demikian, nanti akan juga menjadi 25x plus 50y kurang dari atau sama dengan 1200. Kalian sederhanakan. Roti A dan roti B itu tidak negatif, sehingga dia juga dimodelkan menjadi x-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan y-nya lebih dari atau sama